Hai, selamat datang di channel Pendidikan Biologi Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Bersama kami di mata kuliah PTK dan Lesson Study, saya Yuswa dengan saya Anis dan dengan saya Mita. Ya, baik. Di kegiatan ini, di video pembelajaran ini, kita akan mengetahui bagaimana teknik dari SI atau refleksi. Nah, supaya saudara-saudara dan teman-teman sekalian bisa memahami bagaimana sih refleksi pembelajaran yang baik, hari ini kita akan mencoba untuk melakukan praktek sedikit untuk refleksi. Saya akan sebagai moderator, Bu Anis sebagai guru model, dan saya juga sebagai observer dan Bu Minta sebagai observer. Baik, akan kita mulai ya. Nah, cara yang pertama, tips yang pertama sebentar ya. Jadi refleksi ini adalah kita yang pertama melihat atau menghargai proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi tidak memberikan penilaian yang cenderung merendahkan ya, seperti itu. Baik, kita mulai ya. Saya selaku moderator. Terima kasih pada Bu Anis selaku guru model telah memberikan pembelajaran di mata IPA di biologi ya. Nah, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada Bu Anis untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan yang sudah diberikan. Oke, jadi tadi saya mengajar materi kelas 11 SMA, yaitu tentang materi sel. Jadi tadi saya mengajar itu awalnya itu siswa itu terlihat kurang semangat gitu Bu ya. Jadi siswa terlihat kurang semangat. Kemudian ketika saya menampilkan fenomena berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sel, yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Kebetulan kan materi sel ini kan ada 3 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan kedua. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan terlebih dahulu. Di situ siswa sudah mulai terlihat antusias, sudah mulai terlihat semangat, dan beberapa siswa sudah bisa menjawab tentang materi yang saya tanyakan tadi. Nah, ada beberapa siswa yang sudah menjawab, tapi ada juga yang masih terlihat seperti bingung seperti itu Bu. Kemudian baru saya kasih kesempatan siswa yang terlihat kurang aktif itu untuk berkelompok dengan teman-temannya. Jadi siswanya tadi saya masuk ke kelompoknya. Jadi kelompoknya itu tadi saya mencoba untuk membuat kelompok yang sekiranya siswa yang pasif itu saya kelompokkan dengan siswa yang aktif. Harapannya kan biar ikut aktif seperti itu di pembelajaran. Kalau kekurangannya ada nggak Bu dari yang sudah dilaksanakan tadi mungkin dari Bu Anis? Kekurangannya itu beberapa siswa yang pasif itu cenderung saya kelompokkan di aktif kok kurang muncul gitu, mungkin karena banyak siswa yang aktif terus dia sendiri pasif, jadi dia tetap saja kayak gitu. Dan kebanyakan siswa yang aktif itu terlalu mendominasi kelas seperti itu. Itu dari pengalaman pengalaman saya mengajar tadi. Terima kasih Bu Anis telah menyampaikan refleksinya. Yang kedua adalah hasil dari menyampaikan observasi dari observer yang pertama kepada Bu Mita. Silakan, mungkin bisa menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Yuswa dan Bu Anis. Saya tadi sebagai observer. Di sini kalau kita sebagai observer itu ada 4 level sebenarnya ya Bu ya. Ya, kalau misalnya level pertama ini masih level paling bawah nih. Jadi seperti gini, misalnya tadi Bu Anis datangnya agak terlambat. Jadi siswanya di kelas itu gaduh gitu ya. Jadi tidak fokus pada pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya ada beberapa siswa tadi juga di kelompok 3 yang saya amati tadi, dia cenderung ngobrolin bukan pembelajaran tapi hal lain, main seperti itu. Itu level 1. Begitu Bu. Baik. Kalau yang saya amati ya tadi saya di sebelah belakang ya, dan saya tidak bisa sampai ke depan karena ada keperluan ya. Jadi yang saya amati tadi secara umum pembelajaran berjalan dengan baik ya, dan semua siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya rasa Ibu sudah berhasil melakukan pembelajaran. Nah, kalau level refleksi yang saya sampaikan ini masih di level refleksi 1 ya. Jadi kegiatan yang saya sampaikan tadi ini masih belum detail. Nah, untuk level refleksi yang
lebih detail, yaitu adalah pada level 3 dan level 4. Nah, jadi ini tadi praktek yang sudah kita laksanakan. Jadi teman-teman bisa melakukan pertama adalah mengapresiasi dari guru model ya. Kemudian yang kedua adalah kita mempersilahkan dulu guru model untuk memberikan refleksinya, dan yang ketiga kita menyampaikan masing-masing hasil observasi. Nah, teman-teman sebenarnya ada mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ya oleh Bu Mita. Tadi kan kita masih belum teruntut ya level 1, 2, 3 dan 4-nya ya. Baik, mungkin bisa diulangi lagi Bu Mita untuk level observasi dan level refleksinya. Ya, untuk mungkin yang kita fokuskan ya, tadi kan udah disampaikan Bu Yuswa untuk level 2 gitu ya. Jadi kita fokus ke level 3 di kegiatan observasi. Jadi kalau level 3 ini sudah ada pembicaraan ke aktivitas dan juga konsep siswa. Jadi misalnya dikaitkan aktivitas siswa tadi, dia duduk berkelompok secara diskusi gitu ya. Kemudian aktivitasnya dia mulai mengkaji tentang materi biologi sel, mulai dari sel itu apa sih, kemudian apa saja organel-organel di dalam sel, seperti itu. Sudah disampaikan seperti itu kalau level 3. Nah, kalau level 4 yang terakhir itu adalah level yang lebih tinggi lagi capaiannya atau tingkatannya. Jadi untuk observer ini dia sudah mencatat pada menit keberapa, misalnya di menit pertama sudah disampaikan oleh guru misalnya tentang persepsi misalnya, kemudian nanti dilanjutkan ke menit sekian ada aktivitas apa lagi yang dilakukan oleh siswa. Jadi sudah ada pengkaitan aktivitas dan juga kemudian konsep atau apa yang dipelajari oleh siswa. Kemudian levelnya juga ditingkatkan lagi lebih ke bagaimana siswa berpikir gitu ya. Jadi apa yang terjadi di diskusi kelompok gitu. Jadi lebih high lagi gitu ya. Catatannya juga lebih lengkap ya. Jadi bisa mencatat secara detail seperti itu, Bu. Berarti kalau yang lebih tinggi itu fokusnya itu lebih ke siswa, ya. Jadi ke pengalamannya siswa selama pembelajaran itu bagaimana sih, seperti itu Bu ya. Iya, betul sekali. Baik, sepertinya kalau mahasiswa ya, jadi tidak harus langsung bisa level 4 ya. Jadi mahasiswa bisa mencoba untuk melakukan refleksi ya. Jadi pelendusi ya, C-nya itu enggak apa-apa, mungkin masih secara global enggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada beberapa teknik memang secara kelas juga bisa dan juga secara per kelompok. Karena diharapannya kalau duo atau di kegiatan pelaksanaan itu memang harus ada kegiatan kelompok ya. Jadi memang pada saat open class nanti kita sebagai observer bisa seperti tadi yang di video penjelasan tentang duo itu bisa ikut di dekat siswa tadi ya Bu ya. Jadi sehingga kita bisa tahu apa sih yang dibicarakan siswa dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk level-level tadi nggak harus pertama kali mencoba langsung level 4 nggak harus ya. Jadi bertahap dulu ya bisa minimal di level 2 atau level 3 nggak masalah. Jadi intinya adalah dari kegiatan plan, do, dan see tadi intinya ya saya mau menyampaikan saja, mungkin nanti bisa ditambahkan. Jadi lesson study ini tidak harus sempurna. Maksud saya langkah-langkahnya tadi tidak harus sempurna dulu, tetapi coba dulu saja. Kita di sini adalah untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran gitu. Mungkin ada yang disampaikan dulu dari Bu Anis dan Bu mungkin saya ada tambahan ya. Jadi kalau di observasi atau tahap refleksi ini biasanya kita ada lesson learn ya Ibu ya. Jadi apa yang bisa kita peroleh, pembelajaran apa yang kita dapatkan dari pembelajaran dari lesson study, kegiatan open class tadi seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita peroleh lesson learn-nya. Ya, jadi setiap open class itu pasti lesson learn-nya beda-beda gitu ya. Dan kita sebagai pengamat itu merasa pasti ada yang manfaat untuk diri kita dan juga untuk siswanya begitu ya. Dan juga untuk perbaikan pertemuan selanjutnya. Ya. Saya kira sudah cukup ya Bu ya untuk kegiatan penjelasan selanjutnya bisa kalian pelajari lagi di video-video penjelasan dan juga di perkuliahan selanjutnya. Selamat mempraktekkan kegiatan lesson study bersama teman-teman kalian dan juga mungkin dengan guru di sekolah ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.